sebentar. Orang yang cerdas akan mengutamakan hidup yang abadi dibandingkan hidup yang sementara. Sebagaimana Nabi SAW katakan, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang kayyis, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengatur dirinya, memilah dirinya, bagaimana mana yang lebih penting bagi dirinya. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran birububiyyatihi wa irghaman biman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wa ahsanul khalaiq wa sayyidul anbiya wal mursalin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Pertama-tama dan yang paling utama sudah sepantasnya selayaknya kita mengucapkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan petang hari ini alhamdulillah biasanya hujan. Hari ini alhamdulillah Allah berikan terang benderang, ya, udara yang sejuk ya kepada kita sehingga kita bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka secara langsung di musala ini sebagai salah satu di antara bentuk usaha kita memperjuangkan nasib kita di akhirat, yaitu dengan cara memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Betul memang jalan menuju surga Allah begitu banyak. Betul memang pintu surganya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Betul memang amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menuju dan sampai kepada jannahnya Allah begitu banyak. Inilah salah satu di antara bentuk Rahman dan Rahimnya Allah yang memberikan kepada kita kesempatan yang sebesar-besarnya sekaligus keluas-luasnya untuk kita bisa memasuki jannahnya dari berbagai macam penjuru. Nah, salah satunya yang kita usahakan adalah melalui jalur ini, melalui jalur talibul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Kalau kita lihat dan tilik dari para ulama terdahulu, ya bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, kemudian kita bercermin dengan kondisi kita sekarang, tentu saja amat sangat jauh berbeda. Kenapa? Mereka benar-benar sangat menghargai waktunya. Diceritakan salah satunya dari Imam Ibnu Abi Hatim. Dia Imam Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim ini adalah anak daripada Abu Hatim. Ya, Abu Hatim ini merupakan salah seorang perawi hadis yang tersohor. Ya, orang yang periwayat hadis, ya masyhur ya dalam ilmu jarh wa ta'dil. Di mana beliau diterangkan oleh anaknya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dan menceritakan bahwasanya ayahnya itu sampai ketika ke toilet saja anaknya Ibnu Abi Hatim itu diperintahkan untuk membaca riwayat sementara bapaknya berada dalam toilet. Ya, sampai sedemikian luar biasanya para ulama terdahulu dalam menghargai waktu. Mereka mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan, gunakan yang 5 sebelum yang 5 itu datang. Salah satunya adalah waktu sempat dikala waktu sempit. Sempat dan sempit dua hal yang berbeda, huruf A dan I, sempat dan sempit. Ya, sebagaimana mungkin banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kadang-kadang cuma hanya berbeda satu dan berbeda dua atau huruf gitu ya, maka berbeda juga maknanya. Bahkan kadang-kadang berbeda
logatnya, padahal huruf-hurufnya sama, juga maknanya berbeda. Ya, contoh lebaran, liburan, beda. Walaupun lebaran identik dengan liburan. Tapi kalau orang mengatakan lebaran dengan lebaran, kantum sekarang badan kamu rada lebaran ya, mungkin marah, mungkin nggak enak, mungkin tersinggung karena dianggap gemuk. Ya, tapi kalau dikatakan sekarang hari lebaran, nah padahal lebaran dengan lebaran, tapi maknanya yang berbeda. Ya, sehingga dalam bahasa Indonesia pun demikian ya, sehingga dalam bahasa Arab pun juga menemukan kalimat-kalimat yang demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa sempat sebelum masa sempit itu datang, salah satunya adalah untuk kita manfaatkan. Ya, sebutkan oleh para penyair salah satunya al-waqtu kasayfi. Waktu itu seperti saif, yaitu seperti pedang. Imma yaqtuluhu aw yuqtal. Ya, bisa jadi dia akan membunuh kamu atau kamu yang akan terbunuh. Ya, dengan pedang tersebut. Disebabkan karena orang yang memiliki pedang tersebut tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dan juga bersumpah atas nama makhluknya yang namanya al-asr. Ya, sehingga Allah katakan wal asri, demi masa. Dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan al-asr, waktu masa ini maknanya adalah al-waqtu alladzi yaduru al-insanu fihi, yaitu waktu yang manusia itu berputar di situ, berkutak-kutak, berporos pada waktu tersebut. Ini disebut al-asr, masa. Yang Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah atas nama waktu masa. Sehingga apapun makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan objek sumpahnya, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, ini merupakan keistimewaan dari makhluk tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di banyak ayat, wadduha wal-laili wal qamari, termasuk juga tadi ya kalimatnya wal asri, demi masa. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita yang seluas-luasnya untuk merasakan nikmatnya dunia, sekaligus merasakan fitnah dunia, ujian dunia. Seorang yang bisa melewatinya, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan bagaimana kehidupan yang kekal abadi. Tentu orang yang pintar, orang yang cerdas akan mengutamakan hidup yang abadi dibandingkan hidup yang sementara. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang kayis, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengatur dirinya, memilah dirinya, bagaimana mana yang lebih penting bagi dirinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, ini salah satu di antara simbol di antara seorang manusia yang bisa memanfaatkan waktu yang Allah masih berikan kepada kita, kesehatan dan waktu sempat. Salawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, teladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qad akhrajana min adh-dhulumati ila an-nur. Semoga salawat dan salam tercurah pada beliau, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, menjalankan, mengamalkan, mendakwahkan dan menyebarluaskan sunnah-sunnah dari beliau alaihi salatu wassalam. Tapi ikhwani fiddin, bapak-bapak, saudara-saudara yang rahmatullah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Takfiru Arba'una Sababan li Takfiri Dzunub, yaitu 40 sebab dihapuskannya, digugurkannya, dileburkannya dosa. Ya, atau bahasa mudahnya adalah amalan-amalan atau 40 amalan pelebur dosa. Seingat saya pada pertemuan yang lalu kita masuk kepada pelebur dosa yang ke-9, yaitu Qiyamul Lail. Yang pernah saya sampaikan bahwasanya Qiyamul Lail merupakan salah satu di antara ciri orang-orang saleh terdahulu. Mereka menghidupkan malam. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-10, yaitu salatut tasbih, yaitu salat tasbih. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah, atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali melaksanakan sholat ini. Saya sendiri, saya jujur baru 1 kali seumur hidup saya sampai sekarang melaksanakan sholat tasbih. Dan ternyata sholat tasbih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada bapaknya. Ya, pernah berkata kepada bapaknya, itu Al-Abbas, ya, yaitu Al-Abbas.
di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahihul Jami', dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Ya Abbas, wahai Abbas, ya pamannya, karena paman Nabi ini usianya hampir sama dengan beliau. Ya Ammah, Ammah itu panggilan sayang bagi seorang anak, bagi seorang ponakan kepada pamannya. Ya Ammah, ya wahai paman. Ala utika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asyra khisalin, idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu. Nabi SAW bersabda kepada pamannya Al-Abbas, yang ini diriwayatkan dari anaknya Ibnu Abbas, wahai pamanku, maukah anda saya berikan hadiah? Maukah anda saya berikan sesuatu? Ya, maukah anda saya berikan sebuah amalan yang membuat orang lain akan segan? Ala af'alu bika asyra khisalin, kalau anda melakukan 10 poin ini, ya 10 poin ini. Idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu, kalau anda melakukan, atau antum atau kamu melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Lihat, ini yang jadi syahidnya, ya, yang jadi sarana dan dalil pendukung bahwasanya yang melakukan amalan ini Allah akan ampuni dosanya. Sehingga ini dimasukkan oleh sang penulis Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah taala sebagai 40, salah satu di antara 40 amalan yang bisa meleburkan dosa. Ada kalimat ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang, yang lama maupun yang baru. Qadimahu wa hadithahu, yang dulu maupun yang baru. Khata'ahu wa amdahu wa saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu. Apakah ini dosanya merupakan kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kecil maupun dosa besar, banyak. Sirrahu wa alaniyatahu, baik itu dosa yang dilakukan secara sir, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Antusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa suratan. Hendaklah engkau mengerjakan solat 4 rakaat. Ya, ini kaifiyah daripada solat tasbih. Ya, melaksanakan solat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa suratan. Dia membaca surat Al-Fatihah dan 1 surat pada setiap rakaatnya. Ya, sebagaimana salat biasa, ya, setelah takbir kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca 1 surat. Fa idza faragta minal qira'ati fi awwali raka'atin wa anta qa'imun qulta, apabila sudah selesai baca surat tidak langsung ruku. Ya, selesai dari baca surat tidak langsung ruku, masih dalam kondisi berdiri, kemudian dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan, 15 kali. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tasbih, tahmid, ya, tahlil dan takbir. Ya, subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, ya, la ilaha illallah tahlil, dan juga Allahu akbar takbir. Dia baca 15 kali ketika selesai baca surat. Ya, baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian sebelum ruku baca 15 kali. Ya, baca 15 kali. Summa tarka'u fataqulaha wa anta raki'un. Ya, kemudian ruku. Ya, kemudian engkau mengucapkan bacaan ruku, subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah, dan seterusnya sebagaimana bacaan ruku. Kemudian wa anta raki'un asyran. Kemudian setelah baca bacaan ruku, dia membaca tadi lagi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Berarti tadi 15, sekarang 10. Berarti berapa? 25, ya, 15 plus 10. Karena 1 rakaat terhitung 75. Jadi dalam 4 rakaat akan genap 300 bacaan. Ya, dari tasbih, tahlil, tahmid dan juga takbir. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i fataquluha asyran. Kemudian setelah dia ruku, habis baca tadi, kemudian dia iktidal, berdiri dari ruku.
Ya, dia baca bacaan i'tidal, setelah itu baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 10 lagi. Ya, berarti 15 tambah 10 tambah 10 35, ya, sampai i'tidal. Taib. Summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajid 10. Kemudian setelah itu dia sujud. Ya, bi'tidal berarti 35 kali dia sujud dengan bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan seterusnya. Itu dibaca, setelah selesai baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 10 lagi. Berarti berapa? 45, ya. Berdiri pertama 15, rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, 45. Baik. Summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataqulaha 10. Kemudian duduk di antara dua sujud. Dia baca duduk di antara dua sujud, setelah selesai baca duduk di antara dua sujud, kemudian dia baca lagi 10. Jadi 55. Summa tasjudu fataquluha 10. Sujud lagi yang kedua kali dalam satu rakaat ini. Sujud lagi kedua kalinya, setelah baca bacaan sujud dia baca lagi 10. 55 jadi 65. Ya, jadi 65. Summa tarfa'u ra'saka fataquluha 10. Kemudian sebelum dia berdiri, duduk istirahat. Biasanya kan kalau kita salat ada duduk istirahat, duduk sebentar. Ya, tapi di situ dalam duduk sebentar tidak baca apa-apa kecuali bacaan itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca 10 kali. Berarti genap total 75. Itu dalam duduk istirahat. Setelah dia baca 10 kali baru berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang kedua dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa tarfa'u ra'saka fataquluha 10 wa dzalika 75." Jumlahnya 75. Ya, jumlahnya 75. Berdiri 1, 15. Rukuk 1. I'tidal 1. 1 di sini 10 maksudnya, ya. Sujud 1, duduk di antara dua sujud 1, sujud lagi 1, dan duduk istirahat 1. 1 15, yang 6 10. Berarti jumlah totalnya semua 75. Baca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Dikali 4 karena jumlahnya ada 4 rakaat. Ya, jumlahnya ada 4 rakaat. Fi kulli raka'atin taf'alu dzalika fi 4 raka'atin, dan setiap rakaat Anda melakukan hal tersebut sampai 4 rakaat. In istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan. Kalau bisa Anda melakukannya itu, atau kamu melakukannya itu 1 hari sekali. Ya, sehari sekali, karena cukup lama ini, Pak. Ya, kalau kita sholat tasbih ini. Ya, sholat yang biasa aja pengen buru-buru selesai gitu ya, apalagi ini sholat tasbih yang dilakukan sendiri dan jangka waktunya cukup lama, 1 hari sekali. Tapi kata Nabi SAW, ini istata'ta, kalau bisa, kalau sanggup, kalau mampu. Faf'al fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin maratan. Kalau nggak bisa maka minimal sepekan sekali dalam setiap Jumat. Ya, fi kulli jum'atin marratan, yaitu dalam setiap Jumat, berarti sepekan sekali dilakukan pada hari Jumat. Ya, karena pada hari Jumat punya keistimewaan tersendiri. Ya, dalam Islam satu dijadikan nama khusus dalam surat khusus yang ada dalam Al-Qur'an, karena tidak ada nama surat yang lain, nama hari selain daripada hari Jumat. Walaupun disebutkan Yaumus Sabat, ya disebutkan juga dalam Al-Qur'an, akan tapi dalam surat Al-Jumu'ah hanya satu-satunya hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nama surat. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin maratan. Kalau enggak bisa sepekan sekali, sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin maratan. Kalau enggak bisa, setahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umurika marratan. Kalau enggak bisa seumur hidup sekali. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ya. Pilihan pertama setiap hari. Ya, saya yakin tidak akan mungkin bisa gitu ya, setiap hari. Yang kedua sepekan sekali dilakukan setiap Jumat. Kemudian yang ketiga sebulan sekali. Yang keempat setahun sekali, seumur hidup sekali. 5 alternatifnya. Ya, 5 alternatifnya. Minimal, batas minimalnya seumur hidup sekali. Itu salat tasbih yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka dan baka awwalahu wa akhirahu."
yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosamu, baik awal terdahulu maupun yang belakangan. Qadimahu wa hadithahu, saghirahu wa kabirahu, dan seterusnya dalam hadis tersebut. Ya, ini merupakan janji yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah yang ada ajr, ada balasan, dan juga ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Ya, salah satunya adalah janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengerjakan. Nah, ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, al-ightisalu wal wudu'u li ada'i salatil jum'ah, yaitu mandi dan berwudu lalu melaksanakan sholat Jum'ah. Walaupun khilaf di kalangan para ulama, ya. Salah satunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menganjurkan untuk mandi. Ya, ada yang lain tidak dianjurkan untuk mandi, yang penting pakai baju yang bersih dan memakai minyak wangi. Ya, tapi di sini ada dalil khusus yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dari Salman Al-Farisi. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah salah seorang di antara kita kaum laki-laki dia mandi pada hari Jumat, kemudian wa yatatahharu, dia bertahara, bersuci, mastata'a, dengan apa yang dia mampu, min tuhrin, ya, dengan menggunakan sesuatu yang bisa mensucikannya, sabun, ya, shampoo, ya. Kemudian wayaddahinu min duhni, dia pakai minyak rambut. Ya, ini juga salah satu di antara sunnahnya di hari Jumat. Selain dia mandi, kemudian bersuci, kemudian dia pakai minyak rambut, ya, untuk merapikan rambut apa saja pokoknya. Au yamassu min tibi baitihi. Kemudian dia menggunakan apa? Menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya. Ya, menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya. Summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian dia keluar dari rumahnya dan tidak memisahkan di antara dua orang. Dalam hal ini misalnya ada dua orang yang sambil berjalan, kemudian dipisahkan di sela-selanya bagi dia. Ya, misahkan di antara dua orang. Summa yusalli ma kutiba lahu. Ya, kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, banyak jumlah sholatnya. Karena ada kita lihat, ya, kalau orang sholat Jumat, habis sholat lagi, habis sholat lagi sampai mau adzan baru berhenti. Ya, apakah sholatnya ini boleh? Boleh. Ya, ini dalam hadisnya summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat sampai dengan jumlah yang Allah tetapkan bagi orang tersebut. Ya, ini salah satunya sholat intidharus sholat, yaitu sholat karena menunggu datangnya waktu sholat. Yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya salah satu di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni juga dosa-dosanya adalah intidharus sholat, menunggu sholat ba'da sholat, setelah sholat. Ya, menunggu sholat ba'da sholat. Dan sudah saya utarakan ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama tentang hal tersebut. Ya, ada yang antara adzan dengan iqamah, ada juga yang antara satu sholat dengan sholat yang lain, ada juga perjalanan yang dia lakukan sebelum dia melakukan atau terdengarnya adzan, beberapa waktu sebelum adzan berkumandang. Summa yunsitu idza takallama al-imamu. Kemudian dia diam apabila imam berbicara. Maksudnya bagaimana? Kok imam berbicara? Imam layaknya kalau sholat Jumat biasanya khatib. Jadi maksudnya jangan dipahami bahwasanya summayun situ idza takallama imam. Kemudian dia berhenti atau dia diam ketika imam berbicara. Loh, kok imam sholat bicara gitu ya? Yang dimaksud imam di sini adalah khatib. Karena yang namanya Jumat, imam itu juga jadi khatib. Nah, maksudnya ketika si imamnya itu jadi khatib, tidak boleh berbicara. Yunsitu, dari kalimat ansota yunsitu. Nah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya antara waktu Jumat tersebut dan waktu Jumat yang lain. Allah akan ampuni dosa-dosanya di waktu Jumat tersebut dan di waktu Jumat yang lain. Subhanallah. Dengan syarat dia mandi, bertaharah, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, pergi ke masjid tanpa memisahkan dua orang, sholat sunnah sebanyak-banyaknya.
Ya, salat sunnah sebanyak-banyaknya dan diam ketika imam alias khatib sedang berkhutbah. 7 syaratnya. Ya, 7 syaratnya ini kita upayakan. Ya, bahkan disebutkan oleh penafsiran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ansit wal imamu yakhthub faqad lagauta. Ansit, diamlah ketika imam sedang berkhutbah, faqad lagauta, maka niscaya engkau melakukan perbuatan sia-sia. Dan di situ dipaparkan oleh pendapat para ulama, termasuk salah satunya dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh selain berucap dan ngobrol melakukan perbuatan sia-sia, main sejadah, termasuk mohon maaf mungkin tasbih, ya, bermain sejadah, bermain sorban, bermain baju, termasuk memberikan isyarat kepada anak-anak. Nah, itu termasuk lagau. Ya, dalam mazhab Syafi'i begitu ketat dalam masalah ini. Bahkan ada mazhab yang lain mengatakan orang itu tidak mendapatkan pahala Jum'ah walaupun sholat Jumatnya gugur, tapi dia tidak mendapatkan pahala Jum'ah. Kenapa? Karena khutbah disebutkan salah satunya adalah dalam satu pendapat pengganti dari 2 rakaat yang tidak ada pada sholat duhur yang digantikan oleh khutbah pada sholat Jumat. Ya, kenapa? Karena salah satunya orang yang melaksanakan sholat Jumat dia tidak harus lagi sholat duhur. Ya, karena sudah digantikan secara waktu maupun secara ritual peribadatan oleh sholat Jumat. Ya, sehingga kita lihat mungkin ada beberapa pendapat di kalangan kaum muslimin, mereka setelah selesai sholat Jumat masih sholat duhur lagi. Ya, saya dulu ketika KKN ya, zaman masih mahasiswa dulu, ya di salah satu kampung ya, di Kampung Bulak ya. Kampung Bubulak itu daerah Bogor sana ya. Ya, itu di kampung sekali. Ya, semuanya itu sarungan kalau Jumatan. Ya, semua sarungan dan tidak boleh pakai celana lagi kecuali celana dalam. Ya, dan juga ketika adzan tidak boleh pakai speaker gini. Ya, tidak boleh pakai speaker kecuali hanya adzan dia di luar atau di menara itu, di menara masjid, mereka adzan keluar, tidak pakai speaker. Ya, sudah selesai, ya, mereka sudah selesai Jumatannya nggak sampai 5 menit, dan Jumatannya tidak boleh pakai bahasa Indonesia, ya, harus pakai bahasa Arab. Ya, karena setelah saya teliti ternyata apa? Ya, karena isinya cuma muqaddimah, bacaan ayat dan hadis, doa, jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Karena isinya cuma itu, isinya cuma bacaan ayat, nggak mungkin ayatnya diterjemahkan. Kemudian yang kedua bacaan hadisnya juga dengan berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah selawat, terus juga doa. Ya, doa. Jadi semuanya setelah selesai itu sudah selesai Jumatannya gitu, nggak sampai 5 menit. Jadi kalau orang-orang kita di kota gitu ya, Jumatan seperti itu cari itu. Ya, karena cepat gitu ya. Pengennya yang serba instan, pengennya serba flash, cepat gitu ya. Setelah selesai sholat Jumat, sholat lagi zuhur. Ya, sholat lagi zuhur, dan di sholat di rakaat yang keempat ada kunutnya. Ya, rakaat yang keempat ada kunutnya. Ini sebagian tempat ada yang melaksanakan hal yang demikian ya. Salat duhur lagi untuk menggantikan, karena dianggap bahwa salat Jumat tidak bisa menggugurkan salat duhur. Nah, taib. Ini yang ke-11. Dan dalam hadis yang lain, masih dalam yang hadis yang ke-11 atau dalam poin yang 11, man tawadda'a yaumal jum'ati fa ahsana al-wudu'a summa ata al-jum'ata fadana wa ansata wastama'a ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayamin wa man massa al-hasa faqad laga. Lihat sini ya. Bagi teman-teman yang mungkin dia punya anak atau mungkin jadi DKM di salah satu masjid di PT-nya atau di tempat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ah." Siapa yang berwudu pada hari Jumat, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki dan memperbagus wudunya. Ini penting bagi kita karena adalah masalah taharah. Karena hampir setiap buku-buku fikih, apapun buku fikih dan mazhabnya, yang pertama kali akan dipelajari adalah bab taharah. Karena ini bagaikan muqaddimah dalam sebuah khutbah. Karena ini bagaikan sebuah syarat ketika seorang ingin melakukan ibadah-ibadah yang lebih besar. Jadi taharah. Siapa yang berwudu pada hari Jumat dan memperbagus wudunya, summa ata al-jum'ah, kemudian dia mendatangi salat Jumat, fadana wa ansata wastama'a, kemudian dia diam dan dia mendengarkan khutbah dengan baik, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya di antara Jumat.
wa ziyadatu salasati ayamin, dan tambahan 3 hari. Ini hadis yang lain tambahan 3 hari. Wa ziyadatu salasati ayamin. Jadi kalau 1 pekan, yang sebelumnya 1 pekan, ini 1 pekan tambah 3 hari, 10 hari. Ya, selama 10 hari. Wa man masa al-hasa faqad lagha. Maka kata Nabi, siapa yang bermain-main dengan al-hasa. Al-hasa di sini diibaratkan batu kerikil kecil. Ya, kalau kita mungkin sekarang di masjid nggak kita temukan, karena ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat bahwasanya di masjid itu banyak batu kerikil yang menjadi objek mainan, terutama ketika apa? Di hari Jumat. Ketika sedang berkhutbah. Karena kan biasanya kalau orang lagi dengerin khutbah nganggur kan? Ya, kalau nggak nganggur biasanya apa? Tidur. Nah, karena salah baca doa. Baca doanya bukan Bismillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk ke masjid. Bacanya doa tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, sehingga nyender, dapat bawa kipas angin, khutbahnya baru mulai Assalamualaikum, dia sudah tidur. Ya. Nah, ini yang kebanyakan setelah selesai tidur, udah begitu dibangunkan langsung tidak wudu lagi, langsung sholat. Padahal sudah adamul aql. Ya, adamul aql, sudah hilang akalnya. Karena dia tidak bisa berselancar lagi, akalnya sudah tidak bisa kemana-mana, karena sudah hilang akalnya. Ya, salah satunya adalah berwudu kembali menurut mazhab Syafi'i. Ya, walaupun dengan mazhab yang lain mengatakan selama orang itu tidak tidur pules atau tidak berbaring, maka boleh langsung sholat. Cuman lebih aman dan bentuk kehati-hatian adalah berwudu kembali. Ya, setelah dia tidur dari khutbah Jumat. Ya, dari khutbah Jumat. Baik. Nah, saya pernah dapat cerita begitu ya. Ada orang datang sebelum adzan. Ya, sebelum adzan Jumat dia datang. Dia sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, ya dia sambil duduk, dia tidur. Ya, dia tidur. Setelah selesai tidur, dibangunkan sama sebelahnya. Ya, dikatakan ini masjid sesat ya. Kenapa? Kok sholat Jumat tidak ada khutbahnya? Padahal apa? Tidur. Ya, dibangunkannya setelah qomat, baru dibangunkan. Ya, insyaallah. Taib. Wa man masa al-hasa faqad lagha. Maka siapa yang mempermainkan batu kerikil, maka dia telah faqad lagha, berbuat sia-sia. Ya, berbuat sia-sia. Baik, berikut yang ke-12. Yang ke-12 al-adzan. Ya, ternyata adzan juga menjadi amalan yang bisa menjadi penggugur dosa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sangat singkat yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab ini. Innal muadzina yughfaru lahu mada sautihi. Bahwasanya muadzin, orang yang beradzan, dia akan diampuni dosa-dosanya sejauh jangkauan suaranya. Sejauh jangkauan suaranya. Maka ketika ada musola atau masjid gitu ya, upayakan cari toa yang bagus. Ya, upayakan cari toa yang bagus supaya ketika orang yang sedang adzan itu suaranya bisa jauh. Kemudian yang kedua, upayakan yang adzan suaranya bagus. Suaranya lantang, suaranya kencang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ketika beliau adzan, terjadi Fathu Mekah, naik ke atas Ka'bah. Dan juga dilakukan oleh beliau ketika dilakukan adzan Jum'ah, juga melakukan di pasar-pasar. Yang ini sampai diwarisi ke zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, salah satunya yang suara daripada Bilal bin Rabah terkenal sangat keras, sangat kencang, sangat merdu, selain sangat lantang. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, innal muadzin yughfaru lahu mada sautihi, sejauh jangkauan suaranya. Ya, sejauh jangkauan suaranya, walaupun bersaut-sautan di udara. Kadang-kadang kita bingung mana yang harus saya jawab. Yang ono mengatakan hayya 'alas shalah, yang ono mengatakan Allahu akbar, yang ono mengatakan la ilaha illallah, yang ono mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi sejauh daripada itu, bahwasanya sepanjang jangkauan daripada suaranya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini salah satu di antara bentuk amalan dari muadzin. Ya, amalan daripada muadzin, orang yang beradzan. Sebagaimana ada di zaman Nabi Bilal bin Rabah dan juga Abdullah ibn Umi Maktum, dua orang muadzin di kalangan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Kemudian yang ke-13, qaulul amin
ma'a qauli aminil malaikah, yaitu ucapan amin berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat ketika imam membaca Al-Fatihah. Waladdallin, kemudian kita mengucapkan amin. Bacaan amin kita berbarengan dengan malaikat. Pasti pertanyaannya akan muncul dalam diri kita, kapan malaikat bilang aminnya? Ya kan? Apakah langsung ataukah ada jeda? Jedanya berapa detik? Wallahu alam. Enggak usah ngurusin itu. Kenapa? Karena itu tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya, berusaha ketika imam selesai membaca waladhdallin, kita membaca amin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya, ketika malaikat membaca dan berbarengan dengan amin, apa yang akan didapatkan oleh makmum? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Amin ini dalam bahasa Arab disebut ismul fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Maknanya adalah isim fi'il amr, artinya istajib. Maknanya adalah kabulkanlah. Maknanya adalah kabulkanlah. Kalau ditanya apakah itu bentuknya isim fi'il atau huruf, namanya isim fi'il. Maknanya istajib karena maknanya adalah kata perintah. Tapi kalau kita kepada Allah, bukan kita perintahkan Allah, tapi fi'il doa. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengabulkan permintaan kita, karena di dalam Al-Fatihah penuh dengan doa. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan demikian. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Apa akibatnya atau apa hasilnya? Siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan mengucapkan amin. Maka ini salah satu di antara bentuk keutamaan bagi orang yang berada di saf yang ke depan dan datang duluan, bukan masbuk. Ya, karena salah satunya di salat-salat jahriyah rakaat pertama dan rakaat kedua, imam membaca jahar. Ketika imam membaca waladdallin, kita membaca amin. Ada faedah yang bisa kita ambil, yang tidak ditemukan bagi orang yang masbuk ketika berada di rakaat ketiga ketika maghrib, 3 dan 4 ketika isya, ya, dan seterusnya. Ya, ini berkaitan dengan salah satunya hal yang kita lakukan sebagai makmum, ya, ketika imam membaca waladdallin. Nah, begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, kemudian para malaikat yang ada di langit pun mengucapkan amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra, kemudian di antara keduanya ada kecocokan waktunya antara satu dengan yang lain, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa yang sudah lewat, dosa yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bahkan dengan tambahan, ya, dalam Sahih Bukhari yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkannya, man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ketika i'tidal. Sami'a Allahu liman hamidah, kemudian kita mengajarkan Allahumma rabbana walakal hamdu, karena nanti akan ada 4 bacaan, ya, dalam bacaan i'tidal. Nah, ketika bacaannya ini banyak berbarengan dengan malaikat, juga akan sama mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang sudah lewat. Berikutnya yang ke-14, ya, disolatkan oleh 100 kaum muslimin. Ya, disolatkan oleh 100 kaum muslimin. Dalam hal ini siapa? Mayit, orang yang sudah meninggal dunia. Ya, orang yang sudah meninggal dunia. Ketika dia disolatkan oleh 100 orang, minimal 100 orang, walaupun dalam hadis yang lain ada 40 orang.
Ya, disebutkan man qama rajulun, ya, arba'ina rajulan, siapa yang mensolati mayit 40 orang, kemudian la yusyrikuna billah syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kemudian mereka ikhlas, ya, dalam hal ini tidak bersekutu, tidak menyekutukan Allah, kemudian mengikhlaskan niatnya untuk Allah Azza wa Jalla dalam mensolatkan ini 40 orang, orang itu akan diberikan syafaat. Tapi kalau jumlahnya 100 orang, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Maka ini salah satu di antara bentuk sunnah. Ketika ada orang meninggal, kita bisa umumkan ketika hendak melaksanakan solat. Karena tujuannya supaya lebih banyak kaum muslimin yang mensolati jenazah tersebut. Selain kita yang mensolatkannya akan mendapatkan pahala 1 qirat. Yang disebutkan satu gunung Uhud, ya, 1 gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Ya, kalau kita memakamkannya maka akan dapat 1 pahala lagi sebesar gunung Uhud, 1 qirat. Jadi ada 2 qirat. Ya, dalam salat dapat pahala 1 qirat, sampai ke pemakaman dapat pahala 1 qirat. Jadi 2 qirat sebesar gunung Uhud, masing-masing 1 qirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi mi'atun minal muslimina ghufira lahu." Siapa yang mati, meninggal, kemudian dia disolatkan oleh 100 orang muslim, maka dia akan diampuni. Ya, maka dia akan diampuni. Ini salah satu di antara bentuk hal yang perlu kita upayakan kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, ya. Kalau kita ada waktu, ya, upayakan untuk bantu mensolatinya. Ya, karena saudara kita muslim, karena itu yang bisa kita tolong di akhir dan masa hidupnya. Ya, di masa hidupnya barangkali Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita itu untuk menolong dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, terakhir mungkin yang ke-15, ya, yaitu as-sadaqah, ya, sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dalam ayat ini kita bisa ketahui bahwasanya mensyiarkan dan mengumumkan sedekah kita boleh. Ya, yang penting hatinya jangan sampai terkotori dengan hal-hal yang menodai keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, jika kamu menampakkan intubdu sadaqati fa ni'mahi, jika kalian menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Karena kan biasanya tujuannya mushola misalnya dari muttaqin sedang membuat donasi, ya, untuk memasang atap atau apa. Kemudian yang pertama gitu, ya, DKM-nya sekian, ini sekian, ini sekian, sekian. Yang ada sudah ada 1, 2 dan 3 diisi oleh pengurus. Kemudian disampaikan ke grup, dan ini jumlahnya sekian, 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 sekian gitu, ya. Maka ini salah satunya adalah boleh, walaupun lebih baik dengan cara disembunyikan. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang memberikan sesuatu dengan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Ya, tapi ada kalanya ini boleh untuk dilakukan, tujuannya untuk syiar. Ya, tujuannya untuk syiar. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan murka Rabbnya. Salah satu di antara bentuk athar yang terakhir, ya, salah satu di antara bentuk athar yang datang dari cucu, ya, daripada Ali bin Abi Thalib. Cucu daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau itu pernah mengusung, ya, barang-barang yang dijadikan sedekah setiap pintu ke pintu. Ya, setiap malam itu berkeliling untuk memberikan gandum, ya, bagi warga di Madinah. Ya, sampai setiap orang tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan sedekah ini. Ketahuannya ketika dia sudah meninggal. Ketika dimandikan ternyata di bagian belakangnya itu ada berwarna hitam, gitu, ya, dan ada bekas di warna hitam di bagian belakangnya. Ya, tinggal diketahui bahwa orang yang meninggal dengan ciri seperti itu biasanya ketika orang yang hidupnya itu sering mengangkat benda-benda berat. Ya, maka mereka mengira, orang-orang Madinah, bahwa yang melakukan itu adalah beliau ini, cucu daripada Ali bin Abi Thalib, yang meninggal dunia karena banyaknya bekas luka hitam yang ada di bagian punggung. Karena terbukti setelah dia meninggal tidak ada lagi orang yang memberikan gandum.
Ya, maka ketika ada orang yang tahu, ya ada orang yang tahu tentang hal tersebut, dia menjawab dengan hadis ini. Ya, bahwasanya shadaqatus sir ya tudfi'u ghadabar rabb. Ya, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Yaitu sedekah secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara faedah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih afdal. Allah Ta'ala alam. Sampai ke-15 mohon ingatkan saya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuki poin yang ke-16 ya, poin yang ke-16 mudah-mudahan bisa sampai poin 20 ya, karena bulan depan mungkin terakhir, setelah itu masuk Ramadan ya, masuk Ramadan dan Syawal. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini dan menjadi faedah besar bagi kehidupan kita dan bisa kita amalkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang belum sudah kita lakukan kita pertahankan, yang belum kita kerjakan kita amalkan ya, supaya saya DKM Masjid ini panitia kajian bisa mendapatkan pahala dari apa yang telah tersampaikan. Allah alam, yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Naktafi bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.